Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami peserta Lasar CPNS 2022 dari Kota Depok Angkatan 3, kelompok 4. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Anita Rahma sebagai moderator diskusi kita hari ini mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Bicara tentang smart governance, kita tidak terpisahkan dengan smart city. Seperti yang kita tahu, masyarakat sudah dimudahkan oleh sistem digital. Salah satu contohnya yaitu pelayanan aspek dari kesehatan yaitu BPJS. Nah, teman-teman di sini, apa sih tanggapan kalian mengenai aplikasi BPJS ini yang sering kita sebut dengan mobile JKN? Boleh saya minta tanggapannya mengenai ini untuk pertama yaitu Kak Anissa Nurjolhijah, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Anita atas kesempatannya. Menurut saya, aplikasi Mobile JKN ini aplikasi yang memudahkan masyarakat ya, karena memiliki beberapa fitur mengenai kesehatan seperti lokasi vaskes, info riwayat pelayanan, info ketersediaan tempat tidur, serta bila ingin dilakukan perubahan data peserta pun dapat dilakukan melalui aplikasi ini tanpa harus pergi ke kantor BPJS dalam memproses data yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Kak Anissa. Untuk proses data yang dibutuhkan, jadi langsung via mobile JKN ya Kak, nggak usah harus ke kantor BPJS-nya ya? Betul, iya. Baik, sampai sini untuk Kak Dwi Oktaviani, apa ada pertanyaan? Terima kasih moderator kesempatannya. Jujur sebenarnya saya belum pernah pakai nih kakak-kakak aplikasi mobile DKN. Soalnya waktu itu saya pernah mau coba pakai kemarin. Waktu itu untuk cek masa aktif BPJS saya apakah masih aktif atau tidak. Nah, tetapi pas saat saya login itu data NIK saya nggak terdaftar, nggak bisa login deh pokoknya. Mungkin kakak-kakak ada yang tahu solusinya gimana ya kak? Terus kalian saya juga mau tanya nih kak, kan kalau tadi kegunaan atau layanan apa aja yang ada di mobile CKN sudah diinfokan oleh kak Anissa ya. Dan itu menurut saya sangat-sangat mempermudah ya kak. Nah yang mau saya tanyakan itu ada nggak sih kekurangannya dari aplikasi mobile CKN? Jadi saya mau tahu solusi yang tadi sama kekurangannya apa. Boleh diinfo. Baik, terima kasih Kak Dwi Oktaviani. Boleh untuk menjawab tanggapan dari Kak Dwi, silakan Kak Erika Cahyani Putri Dewi. Oke, terima kasih Kanita sebagai moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Erika Cahayani Putri Dewi. Saya bertugas di PTD Puskesmas Pasar sebagai bidan tampil. Yang namanya BPJS itu memang udah keseharian ya, apalagi saya sebagai tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung sama BPJS meskipun tidak mengurusi sampai detail gitu. Jadi buat aku menanggapi pertanyaan dari tadi nih mengenai kesulitan mengakses mobile JKN karena ada kendala di NIK ya tadi ya kak ya. Nah, jadi sekarang kan kita nih udah zamannya serba digital gitu. Nah, jadi apapun kayak ada sosmednya gitu. Jadi BPJS sendiri juga punya sosial media, baik itu Instagramnya, di Twitternya juga ada, adminnya juga aktif. Nah, jadi untuk Adi sendiri nih nggak perlu repot-repot lagi nih. Kalau misalnya ada kendala, nggak usah. Sekarang tuh udah nggak usah lagi datang ke kantor BPJS jauh-jauh. Kakak cukup eh, chat di sosmednya atau ada kok dia nomor customer service-nya khusus untuk wilayah Depok. Kita tadi kan tinggal di wilayah Depok ya, jadi bisa lebih mudah gitu. Namanya tuh Pandawa layanannya kalau Depok itu. Nah, jadi nanti tadi cukup chat via WhatsApp eh, di customer service itu, terus katakan, diceritakan keluhannya itu apa, kronologinya, responsif kok gitu adminnya. Jadi benar-benar membantu sekali untuk masyarakat. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri ya dari aplikasi gitu, namanya juga zamannya digital gitu. eh, Pelayanannya mungkin sudah berbasis digital, cuman penggunaannya masyarakatnya juga
belum maksimal gitu, apalagi untuk orang-orang yang sudah agak lanjut usia nih, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memang tidak melek atau tidak terlalu ngeh sama teknologi, mungkin agak kesulitan, biasanya dibantu sama anak-anaknya atau tetangga-tetangganya yang memang mengerti. Kalau untuk kesulitan di aplikasinya sendiri sih menurut saya, aplikasinya saya sendiri udah download nih aplikasinya, dan itu secara apa tuh namanya, secara untuk permainan, bukan permainan, maksudnya untuk mengaksesnya, terus informasi-informasinya itu udah kelihatan jelas banget sih gitu maksud aku. Jadi mungkin kalau untuk kekurangannya itu dalam aplikasinya sejauh ini aman sih, kayak gitu sih Kak. Cuman mungkin kayak yang gitu tadi ada keluhan kendala Mm-mm. mic-nya Nah, tidak terdeteksi, makanya bisa langsung aja ke tadi customer service BPJS-nya. terima Baik, kasih, terima Kak. kasih Kak Erika. Ya, Oke Kak, jadi saya punya pertanyaan nih Kak. Kira-kira BPJS itu bisa digunakan kemana aja sih? Misalnya domisili saya itu dari Bogor. Paskes satu saya ada di UPTD Puskesmas Merdeka. Tapi misal saya dalam keadaan sakit atau kecelakaan di kota lain, itu bisa digunakan nggak? Mohon tanggapannya Kak Anissa. Ya, izin menanggapi ya untuk Mbak Anita, untuk penggunaan BPJS sendiri bisa dipakai di Vaskes yang terdaftar maupun di luar Vaskes tempat kita terdaftar. Kalau untuk ketentuan di luar Vaskes kita terdaftar, itu bisa dipakai 3 kali di luar Vaskes kita dalam 1 bulan. Misalnya ada kecelakaan di luar daerah, kita bisa tetap menggunakan BPJS itu tanpa harus kita meminta rujukan dari vaskes yang bersangkutan. Seperti itu, Mbak Anita. Baik, jadi BPJS bisa digunakan dalam keadaan darurat ya Kak ya, dimanapun Ya, kita berada ya. betul. Baik, kalau untuk perbedaan BPJS sendiri dengan pasien umum maupun pasien yang menggunakan asuransi, apakah perawatannya akan berbeda? Mohon tanggapannya Kak Erika. oke, maaf maaf tadi aku lupa unmute. Oke, aku izin izin menjawab pertanyaan dari Kanika tadi mengenai pelayanan BPJS sama pasien umum itu ada bedanya nggak sih gitu kan, ini jadi isu di tengah masyarakat juga ya Hmm. gitu. Jadi saya sebagai pemberi pelayanan nih di kesehatan itu sama sekali kita nggak ada perbedaan, semua pasien apapun asuransinya mau lewat pembayarannya, entah itu umum, BPJS atau asuransi lainnya, itu kita layani sama, satu SOP yang sama, prosedurnya sama. Justru kalau di tempat saya kerja di puskesmas itu pasien-pasien dengan BPJS itu lebih mudah, dia bukan lebih mudahnya tuh karena kalau pasien umum itu kan harus bolak-balik ya pembayaran, karena ada tindakan-tindakan tertentu yang harus berbayar. Jadi bolak-balik ke kasir dulu untuk pembayaran, baru balik lagi. Nah, kalau pasien BPJS itu nggak perlu sih. Jadi menurut aku nggak ada perbedaan. Mungkin Kak Anissa mau menanggapi lebih lanjut. Silakan Kak Iya, Anissa. terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya, sama ya seperti yang dijelaskan oleh Kak Erika. Untuk penggunaannya sih sama aja dengan yang umum ya, mungkin cuman lebih terfasilitasi kalau BPJS. Seperti misalnya nih, kita mau ada operasi gigi bungsu, itu bakal terbantu banget kalau dengan adanya BPJS dibanding kita nggak punya BPJS. Karena memang biayanya itu lumayan mahal ya, kalau memang memakai biaya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman gak perlu khawatir lagi terkait layanan BPJS, apalagi untuk pendaftar BPJS sangat mudah dan hanya menggunakan aplikasi. Untuk Kak Dwi Oktaviani, apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh deh, Kak. Satu lagi saya mau Boleh. tanya. Kalau pengurusan rujukan itu tadi kelewat ya, saya mau tanya itu sih, Kak. Pengurusan rujukan itu bisa diwakilin nggak sih, Kak? Apa harus diri sendiri itu yang urus? Boleh tanggapannya, Kak? Boleh ya? Boleh tanggapannya untuk Kak Anissa maupun Kak Erika, silakan.
Ya, kalau untuk rujukan sendiri, bila memang keadaan pasien tersebut dalam keadaan rawat inap di rumah sakit ataupun kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke vaskes seperti keadaannya stroke yang tidak memungkinkan untuk mobile berpergian kemana-mana, itu bisa diwakilkan dengan orang lain. Tapi bila mana memang orang tersebut bisa untuk datang ke vaskes tempat mereka terdaftar BPJS-nya, alangkah baiknya pasien tersebut yang datang sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nisa. Apa ada tanggapan lain Kak Erika? Oke, aku izin menambahkan ya Kak. Jadi, kalau misalnya untuk rujukan itu, ya benar kalau kata-kata Kak Anissa itu, jadi kalau misalnya memang tidak memungkinkan pasiennya untuk datang ke fase pertama meminta rujukan, bisa diwakili oleh keluarganya gitu. Tapi ini aku mau menambahkan kalau misalnya dalam keadaan-keadaan darurat nih Kak, kayak misalnya contohnya keadaan daruratnya seperti kecelakaan, terus persalinan, yang mana itu kita nggak usah minta rujukan lagi, dia akan tercover secara otomatis di rumah sakit karena kan tindakan-tindakan itu tuh harus segera, di mana pasiennya udah nggak bisa nunggu lagi dan benar-benar harus mendapat pertolongan saat itu juga. Kayak gitu aja sih Kak kiranya. Iya, terima kasih Kak. Seru banget ya pembahasan diskusi Iya. hari ini mengenai BPJS sebagai wujud smart governance dari aspek kesehatan, di mana kita bisa mengakses BPJS secara digital. Nah, buat teman-teman semua, semoga kita semua bisa memanfaatkan pelayanan saat ini dengan sangat mudah didapatkan. Dan untuk teman-teman ASN, mari kita wujudkan pemerintahan berbasis digital dalam rangka perwujudan smart governance. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.